Di episode yang akan datang ini, letusan pertempuran kacau dan sengit di Pulau Naga Timur telah terjadi di mana-mana. Berbagai tempat porak-poranda, hanya menyisakan istana naga. Di tengah medan pertempuran kacau itu, ada satu pertempuran yang paling intens dan menjadi titik fokus banyak orang. Xiaoyan melihat pertempuran Xian melawan 3 Raja Naga di level Daoseng bintang 3 puncak. Bentrokan demi bentrokan terjadi di atas langit. Meskipun 3 Raja Naga itu berkolaborasi untuk mengalahkan Xian, tetapi kekuatan Xian telah mencapai Daoseng bintang 4 setelah menyerap garis keturunan naga pionik. Apalagi didukung oleh garis keturunan naga pionik itu dan tombak perak ungu panjang di tangan Xian. Dengan superposisi itu, Xian dapat menekan dan memojokkan 3 Raja Naga sampai ke titik tertentu. Tetapi pengalaman pertempuran yang kaya dan jumlah kekuatan akan menentukan hasil akhirnya. Melihat situasi yang tidak imbang ini, Xiaoyan bergerak untuk membantu. Namun dia segera dicegat oleh pria besar yang telah dipukuli sebelumnya dan meraung keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengirimkan telapak tangan raksasa, menghantam tubuh pria besar itu, meledak menjadi kabut darah. Tetapi raungan tersebut ditunjukkan untuk mengeluarkan sinyal bantuan. Tepat pada saat ini, seorang pria raksasa seperti kera dan ganas muncul. Dialah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuanmo, level Daoseng bintang 2. Xuanmo dengan ganas melesat, menghantamkan tinju besarnya yang membawa kekuatan penghancur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan melepaskan teknik tubuh kaca King Kong dan mengirimkan tinju yang kuat, dengan keras bertabrakan dengan tinju Xuanmo. Dua tabrakan terjadi di langit mengejutkan semua orang. Gelombang badai energi menyebar dari titik kontak. Xuanmo dan Xiaoyan dipaksa mundur beberapa langkah. Xuanmo berteriak menyuruh Xiaoyan untuk jangan ikut campur dalam urusan ini. Xiaoyan tidak menanggapinya, tatapannya beralih pada dua sosok seperti seberkas cahaya melesat diikuti teriakan agar Xuanmo tidak membuang-buang nafasnya dan menangkapnya. Dua pak tua berpakaian hijau dan kuning muncul di samping tubuh Xuanmo. Mereka adalah Zumu, tetua pertama Pulau Naga Barat, dan Lei Shan dari tetua pertama dari Pulau Naga Selatan. Sama-sama di level Daoseng bintang 2 puncak. Tepat pada saat mereka muncul, teriakan kemarahan keluar saat robekan ruang muncul. Apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Suan Timur kami? Karena menurut kalian tidak punya siapa-siapa. Dua pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa keluar dari celah ruang. Zuli buru-buru memperkenalkan mereka berdua adalah tetua pertama Pulau Naga Timur, Kimu dan Kingshan. Xiaoyan tersenyum saat menakupkan kedua tangannya. Tetapi kedua pak tua itu mengatakan tidak perlu sopan sebagai teman Kaisar Naga, yang artinya juga adalah tamu terhormat dan datang membantu juga. Lei Shan menyarankan agar Pulau Naga Timur menyerah sebelum kekuatan mereka habis. Namun King Shan menegaskan tidak akan menyerah dan mengejeknya sebagai pengkhianat. Mendengar ejekan tersebut, Lei Shan menjadi marah. Dia ingin melihat apakah setelah Xian dibunuh oleh 3 Raja Naga dapat mempertahankan sikap keras kepalanya. Apalagi Lei Shan juga meminta bantuan terhadap suku pionik iblis surgawi dan mereka akan segera datang. Mendengar ini, Kinmu sangat marah dan melontarkan kata-kata hinaan. Bagaimanapun juga suku pionik iblis surgawi adalah musuh. Sebagai anggota suku naga kuno kekosongan, mereka telah mendapatkan perawatan dari Kaisar Naga terdahulu, dan tindakan ini membuat mereka tidak pantas menjadi anggota suku.
Tetapi Suwanmo berkata Kaisar Naga telah hilang ribuan tahun yang lalu. Adapun suku Pionik Iblis Surgawi akan dihabisi setelah penyatuan suku Naga kuno Kokosongan. Tetapi Pulau Naga Timur menghalangi mereka. Namun Kinmu menegaskan dan menegur hal tersebut. Xian sebagai Kaisar Naga memiliki garis keturunan bangsawan sejati. 3 Raja Naga tidak memiliki garis keturunan Kaisar Naga. Dan karena keinginan egois mereka, suku Naga terpecah belah yang merupakan pencetus perang ini. Sioyan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertengkaran antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Naga kuno Kokosongan menginginkan penyatuan, tetapi semuanya memiliki gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Sioyan segera angkat bicara, memberitahu bahwa tidak perlu menunggu anggota suku Pionik Iblis Surgawi, karena dia telah mengirim mereka pergi. Sioyan mengeluarkan tubuh King Huang dan mengejutkan kedua belah pihak setelah melihat bukti nyata. Suwanmo berteriak marah karena telah merusak rencana 3 Pulau Naga dan menyuruh Zumu dan Laisan segera menyerang dan ratakan Istana Naga. Segera banyak sosok ahli di tingkat Daozun bintang 5 bergegas dipimpin 10 ahli Bangseng. Kemudian kedua belah pihak menyerbu satu sama lain dengan ganas. Dalam sekejap pertempuran yang kacau meletus, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total akibat gelombang energi yang ditimbulkan. Telapak tangan Sioyan menghantam seorang ahli puncak kelas Daozun, memaksa ahli itu untuk memuntahkan darah dan mundur. Sioyan kemudian meraih orang itu untuk dijadikan senjata. Dia mengayunkannya dan melukai seorang elit Bangseng. Setelah itu Sioyan mengalihkan pandangannya ke pertempuran Xian dan 3 Raja Naga. Hasil akhir medan pertempuran itu akan menentukan hasil perang suku Naga kuno Kokosongan ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Oleh karena itu Sioyan berkata Yao Ming akan membantu 2 tetua Pulau Naga Timur menangani Suwanmo dan 2 lainnya, sementara dirinya akan membantu Xian. Mata Sioyan menjadi tajam saat mengeluarkan sayap tulang pionik, dan dengan gerakan 3000 petir, dia bergegas menuju medan pertempuran lainnya. Melihat Sioyan bergerak, Suwanmo dan 2 tetua pertama lainnya terkejut. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan 2 tetua pertama Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka sehingga pertempuran pecah. Sioyan dengan kecepatan kilat berkata ingin melihat seperti apa kekuatan menakutkan 3 Raja Naga. Di waktu yang sama pertempuran tingkat tinggi Xian melawan 3 Raja Naga telah mencapai titik paling intens. Berbagai serangan, strategi, perhitungan dan menyerang secara diam-diam dilancarkan oleh 3 Raja Naga. Namun Xian dengan seluruh kemampuannya bisa terus bertahan dan menyerang balik. Meskipun pertarungan Xian melawan 3 Raja Naga sangat mengesankan, kekuatannya tidak konsisten, dan pertempuran tingkat tinggi ini seringkali berlarut-larut. Kekuatan dan tenaga Xian perlahan terkuras. Setelah puluhan pertukaran, Xian secara bertahap mendapati dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Raja Naga Utara segera mengirimkan serangan kuatnya. Pilar cahaya biru ditembakkan. Xian membangun perisai naga pionik dan memblokir serangan tersebut. Untuk menghancurkan pertahanan tersebut, 3 Raja Naga menggabungkan kekuatan mereka dan memanggil guntur kesengsaraan petir 9 warna. Sambaran petir menghujani perisai pelindung sampai retakan muncul. Bahkan kilatan petir hitam menghancurkan bangunan istana dan para prajurit suku Naga kuno Kokosongan. Pada akhirnya pelindung hancur dan tubuh Xian dipaksa mundur. Raja Naga Barat menyarankan Xian agar tidak keras kepala untuk melanjutkan pertempuran ini. Namun Xian berkata Raja Naga Barat jangan banyak tingkah.
Setelah menghilangnya ayahnya Xian, ketiga Raja Naga memanfaatkan kesempatan ini untuk memecah belah suku sampai mencapai kondisi seperti ini. Dengan kata lain, tiga Raja Naga adalah pendosa akar semua permasalahan ini dan tidak pantas mendapatkan garis keturunan bangsawan naga kuno. Melihat bahwa Xian begitu keras kepala, tiga Raja Naga tidak membuang waktu lagi. Lonjakan kekuatan meletus dari tubuh mereka. Wajah Xian menjadi suram. Dia melebarkan sayap burung pionik 1000 kaki dari punggungnya. Kekuatan yang menakutkan bangkit darinya dan mulai mempersiapkan jurus kartu asnya. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Dia tidak akan memberikan waktu kepada Xian. Dia segera menyerbu ke depan diikuti Raja Naga Barat dan Selatan di belakangnya. Namun tiba-tiba telapak tangan musim semi kuning melesat dari robekan ruang, dibebankan ke arah mereka bertiga. Raja Naga terkejut melihat serangan mendadak ini. Mereka bertiga mengiringkan pilar cahaya dan menghancurkan serangan tersebut. Setelah itu mereka bertiga melihat Sioyan berdiri di atas langit dengan sayap pionik di punggungnya. Ketiga Raja Naga sangat marah melihat Sioyan ikut campur urusan suku naga kuno kekosongan dan mengancam akan membunuhnya. Xian tercengang melihat Sioyan muncul sekaligus senang. Tetapi dia segera menyuruh Sioyan untuk pergi karena masalah ini bukan sesuatu yang dapat dia tangani. Namun Sioyan berkata berapa lama yang dibutuhkan untuk mempersiapkan serangan terkuatnya. Xian terkejut berkata membutuhkan waktu 10 menit.